Mereka keturunan Nabi Ismail. Mereka tinggal di Mekkah, di negeri Mekkah ini, yang didoakan oleh Nabi Ibrahim sebagai negeri yang aman. Bagaimana bentuk keamanannya? Yaitu dilarang untuk membunuh, menumpahkan darah, bukan hanya manusia, bahkan hewan pun. Di tanah haram tidak boleh kita berburu. Bahkan ranting-ranting dahan-dahan di tanah haram kita tidak boleh mematahkan ranting tanpa tujuan. Ya kalau ada tujuan menghalangi jalan nggak apa-apa. Ada hewan ular yang berbahaya nggak apa-apa. Tetapi sekedar berburu, sekedar iseng metik tidak diperbolehkan. Kalau hewan, tumbuhan dijaga sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian juga manusia. Sampai sebelum diutus Nabi Muhammad SAW, ya, orang Arab masih mengagungkan ajaran Nabi Ibrahim. Jika mereka ada keluarga yang terbunuh, kemudian ingin membalas dendam dan ternyata ada di kota Mekah, maka mereka tahan sampai dia keluar dari Mekah. Ya, saking dijaganya masyarakatnya. Nabi SAW bersabda, Inna Ibrahima harrama Makkata wa inni haramtul Madinah. Sesungguhnya Nabi Ibrahim menjadikan kota Makkah sebagai kota haram, dan sesungguhnya aku menjadikan Madinah sebagai kota yang haram juga. Jadi tanah haram bukan hanya kota Makkah, tapi juga kota Madinah. Apakah seluruh Madinah? Madinah saat itu ya. Tetapi sekarang karena adanya perluasan, kota Mekah juga jadi luas, kota Madinah jadi luas, maka para ulama dengan pemerintah Saudi Arabia membuat batasan-batasan. Kalau Bapak pernah haji atau umrah akan melihat ini batas tanah haram. Ada tugunya. Ya, di utara, timur, utara, selatan, timur, barat dikelilingi oleh batas tanah haram. Terima kasih, jazakallahu khairan. Maka di tanah haram tersebut ya harus dijaga betul-betul. Apakah berarti di luar tanah haram boleh berbuat dolim? Tidak. Bukan begitu maksudnya. Kita ingin berbuat jahat, ayo kita keluar tanah haram. Bukan begitu. Ya. Sama seperti di masjid. Masjid ini tempat yang sangat ya agung, rumah Allah untuk beribadah. Sangat tidak pantas buang sampah sembarangan. Betul apa tidak? Mengotori masjid dengan kotoran-kotoran pantas atau tidak? Ya, apapun bentuk kotoran tersebut. Ya. Apakah berarti di luar boleh buang sampah sembarangan? Bukan di masjid. Tidak boleh di luar juga. Di luar tidak boleh buang sampah sembarangan, apalagi di dalam. Di luar tanah haram tidak boleh kita berbuat dolim, berbuat keburukan, apalagi di tanah haram. Orang-orang yang tidak menghormati tanah haram, mereka bebas. Bahkan di kota Mekah dan Madinah. Ya, jadi tanah suci tidak menjadikan orang di atasnya suci. Bahkan naudzubillah, di pintu Masjidil Haram, bahkan di pelataran Ka'bah, tempat tawaf, terjadi kehilangan-kehilangan. Entah siapa pelakunya. Ya. Makanya para pembimbing sering mengingatkan jamaah, kalau mau infak di Masjidil Haram siapkan recehan. Jangan di depan orang buka dompet, bisa-bisa sama dompetnya diambil. Kok bisa? Ini kan tanah haram, aman. Ya, betul, tapi orang-orangnya kan enggak suci. Apalagi kota Mekah ini kota tersibuk di dunia yang datang dari penjuru dunia. Karakternya, sifatnya berbeda-beda. Kita nggak tahu orang datang ke situ untuk apa. Nah, jadi ya, maksud dari kota Mekah ini aman adalah demikian. Bukan berarti di sana nggak ada kejahatan. Pernah satu waktu sebentar sekali
kota Mekah menjadi kota yang tidak haram. Kapan itu? Ketika Fathu Mekah. Ketika Rasulullah ingin membunuh seorang penjahat yang bernama Ibnu Khattal, ya, maka saat itu diperbolehkan. Karena Rasulullah ketika datang ke Mekah dalam Fathu Mekah itu mempersilahkan siapa yang berlindung di rumah ini aman, siapa yang berlindung di rumah ini aman. Enggak ngajak perang. Tapi ada orang yang membangkang dan ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah bersumpah, tentu perlu jawabul qasam. Ya, perlu jawaban. Kenapa Allah bersumpah dengan itu semua? Untuk menegaskan apa? Ketika seseorang bersumpah itu kan ingin menegaskan sesuatu. Ya. Demi Allah. Kenapa? Kenapa Anda bilang demi Allah? Demi Allah ada titik-titik. Tidak hanya demi Allah begitu saja kan? Demi Allah ada titik-titik, ada ingin yang ditegaskan. Yang ingin ditegaskannya apa? Ya. Demi Allah saya tidak membunuh misalnya, kata seseorang. Maka dia ingin menegaskan dirinya tidak membunuh. Ketika Allah bersumpah pun demikian ada jawabul qasam. Apa yang ingin Allah tegaskan? Allah ingin menegaskan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ingin menegaskan sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Untuk melihat kesempurnaan ciptaan manusia, mungkin kita bisa bandingkan dengan sebagian ciptaan yang lain. Misalnya yang terdekat dengan kita hewan. Coba perhatikan antara manusia dengan hewan. Sangat jauh berbeda. Kita bisa berdiri dengan tegak. Fungsi tangan, fungsi kaki begitu sempurna. Kepala dengan apa yang ada di dalamnya dari mata, hidung dan mulut begitu sempurna. Organ yang begitu sempurna. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada diri kalian kata Allah Subhanahu wa taala. Pada diri kita ini yang Allah ciptakan, tidakkah kalian melihat tanda-tanda kekuasaan Allah yang begitu menakjubkan? Tidak ada yang mampu menciptakan manusia yang begitu sempurna ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ada hewan yang katanya asal-usul manusia dari teori yang sesat, ya, teori yang batil. Manusia itu dulunya hewan. Hewan apa, Pak? Menurut teori yang batil ini, ya, kera. Masya Allah. Allah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya, kemudian dia dengan mudahnya asal usul manusia itu kera. Subhanallah. Maha suci Allah dari apa yang diucapkan orang ini. Ya. Teori yang sangat batil sekali. Sampai sekarang kera nggak ada yang berubah jadi manusia. Kera tetap kera. Mungkin ada di antara kera yang agak besar bisa berdiri, tapi tetap berbeda, ya, dengan segala jenisnya, orangutan, beruk dan lain sebagainya. Tetap mereka di kebun binatang. Tidak ada di antara kita yang menunggu mungkin kera ini akan berubah jadi manusia. Kalau teori itu benar, seharusnya ada kera-kera yang berubah jadi manusia. Maka kita umat Islam, ya, tidak menolak sains. Tapi ingat, ya, sains itu adalah perkara yang masih bisa diperdebatkan. Berbeda dengan wahyu. Berdasarkan wahyu, siapa manusia pertama di bumi? Qul nahbitu minha jami'a. Kami berfirman, tinggallah kalian semua di dunia, di bumi. Itu diperintahkan kepada siapa? Adam dan istrinya Hawa.
Itu yang diyakini oleh umat Islam, bahwa manusia yang pertama kali di bumi siapa? Adam, bukan kera, atau bukan yang berasal dari kera. Mereka manusia di surga, Allah turunkan ke bumi dalam bentuk manusia. Kemudian Adam dan Hawa pun punya anak, di antaranya Kabil, Habil dan lain sebagainya, dan terus mengisi bumi. Bukan dari kera. Tapi teori tersebut sudah banyak dibantah oleh para ilmuwan sendiri. Ya. Teori itu masih bisa dibantah, masih bisa diperdebatkan, bukan kepastian. Adapun wahyu bagi umat Islam, bagi kita adalah kepastian. Ya. Jadi manusia Allah ciptakan dengan sebaik-baiknya, secara zahir maupun secara batin. Bukan hanya fisiknya saja, bahkan dalamannya, akalnya, hatinya. Manusia yang penuh cinta, penuh kasih sayang, tanggung jawab, amanah. Ya, Allah siapkan. Namun di antara manusia ada yang tidak bersyukur. Di antara manusia ada yang tidak menggunakan nikmat yang begitu besar tersebut untuk ketaatan kepada penciptanya. Padahal Allah menciptakan mereka, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepada aku, sebagai wujud syukur kepada Allah. Tapi sebagai manusia tidak mau bersyukur. Mereka kufur, mereka sombong, mereka menolak wahyu. Allah yang menciptakan akal, tapi sebagian mereka menggunakan akal untuk menolak wahyu, untuk menolak apa yang Allah turunkan. Al-Quran ini sudah tidak relevan dengan zaman. Al-Quran ini sudah basi. Al-Quran ini sudah tidak cocok, enggak pas, ditinggalkan saja. Maka luar biasa apa yang difasilitasi oleh DKM Masjid Al-Ikhwan ini, sesuatu yang sangat besar sekali. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan, ya, menjadikan kita bisa bersama-sama mempelajari Al-Quran, wahyu sedikit demi sedikit. Karena sebagian manusia tidak peduli dengan Al-Quran, mau paham mau tidak, bukan urusan saya. Mungkin seumur hidupnya belum pernah belajar tafsir Al-Quran, hanya dengar, ya saya tahu kitab suci saya Al-Quran, tapi nggak pernah belajar Al-Quran. Naudzubillah. Padahal Rasulullah SAW di antara tugas utamanya adalah wa yu'allimukumul kitab, mengajarkan Alkitab. Allah sampaikan Al-Quran, jelaskan Al-Quran kepada para sahabat. Para sahabat menjelaskan kepada para tabi'in, terus kepada tabi'ut tabi'in, ditulis oleh para ulama penjelasan Rasulullah dan para sahabat tersebut. Muncullah kitab-kitab tafsir. Apakah sudah sampai di situ selesai? Apakah kitab-kitab hanya untuk di perpustakaan atau untuk dipahami oleh kaum muslimin? Ya, maka tidak perlu kita ragu atau berat, malas untuk bersama-sama belajar tafsir, agar kita lebih memahami apa yang Allah inginkan, apa yang Allah turunkan kepada kita semua. Maka manusia yang diciptakan begitu sempurna, Allah nyatakan tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia, manusia yang sempurna tersebut, dengan terbaik tersebut, ke tempat yang serendah-rendahnya. Bahkan bukan hanya di akhirat, tempat serendah-rendahnya itu adalah neraka jahanam. Bukan hanya di akhirat, di dunia pun Allah kembalikan kondisinya menjadi sangat buruk. Manusia yang lengkap, yang tampan, yang cantik,
yang banyak dibanggakan dan disombongkan, apalagi di zaman selfie sekarang ini. Bahkan paras pun di edit sedemikian rupa menjadi lebih baik daripada aslinya, lebih glowing, lebih mulus, ya kan? Bopek-bopek, jerawat-jerawatnya jadi hilang gitu. Kenapa? Karena manusia ingin membanggakan apa yang ada pada dirinya, bahkan membanggakan apa yang dia tidak miliki. Pakai make up begitu tebal. Ketika make up hilang, manusia pun ya terkaget-kaget melihatnya. Kok beda pakai make up dengan tanpa make up? Manusia begitu ingin membanggakan dirinya. Tapi apa yang terjadi? Ketika sudah tua renta, mana ketampanannya, mana kecantikan, mana kesempurnaan tubuhnya. Bahkan ketika masuk ke liang kubur, ketika ulat-ulat mulai mengeluarkan matanya, merusak pipinya, gigi-giginya terlepas, siapa yang peduli? Tidak ada lagi biaya perawatan saat itu. Mumi yang katanya bisa diawetkan, kita lihat bentuknya. Adakah mumi yang tampan? Ya kita tahu ada mumi di Mesir, ada mumi di beberapa negara, bentuknya naudzubillah sangat buruk dan jelek sekali. Itulah yang katanya manusia yang diawetkan. Di dunia kita bisa melihat apa lagi yang kita banggakan, dan di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam semuanya jika tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak beriman, maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan illal ladzina amanu. Enggak semuanya dikembalikan ke dalam neraka jahanam. Enggak semuanya. Ada pengecualian. Siapa? Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beriman, yang yakin dengan hatinya, yang mengucapkan dengan lisannya, mengamalkan dengan anggota badannya terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan beramal soleh, beramal dengan penuh keikhlasan dan ittiba mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka Bapak ya ajrun ghairu mamnun, mendapatkan balasan yang tidak terputus, tidak habis-habis. Mereka dimasukkan ke dalam surga. Itu akhir kehidupan. Jadi kalau kita tidak beriman, kita tidak beramal soleh, rugi sekali. Kalau keimanan kita masih lemah, amal kita masih tercampur antara soleh dengan toleh, rugi sekali, sangat berbahaya sekali. Kita butuh keselamatan. Maka mari kita bersegera meningkatkan keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan dunia ini sebagai wasilah, sebagai alat untuk negeri akhirat. Karena kita di dunia ini cuma sebentar. Di masa pandemi ini betapa banyak orang yang kita kenal meninggalkan kita. Betul apa tidak? Dan kita itu hanya menunggu antrian, menunggu ajal yang Allah tetapkan untuk kita, cepat atau lambat. Herannya sebagian kita masih saja durhaka. Herannya sebagian kita masih saja sombong. Entah sombong kepada Allah ataupun sombong kepada manusia. Masih suka meremehkan orang lain, mencela orang lain, menghardik orang lain, berbuat buruk pada orang lain. Mau dibawa kemana hartanya? Mau dibawa kemana pangkat dan jabatannya? Itu tidak lain karena mereka mendustakan hari akhirat. Mereka yang bilang, ya saya percaya hari kiamat, itu hanya di lisan saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Maka Allah berfirman, "Fama yukadzibuka ba'du biddin." Apa yang menyebabkan mereka mendustakanmu tentang hari kiamat?
hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan yang jelas itu. Mereka itu sombong, durhaka karena tidak yakin dengan hari pembalasan. Kalau ada sebagian kita masih suka maksiat, itu tanda lemahnya iman kita, tandanya kita kurang yakin betul dengan hari kiamat. Bayangkan kalau kita mati misalnya, apakah kita mengira idza mutna turikna, kalau kita meninggal kita ditinggalkan begitu saja tanpa ada perhitungan, atau kita ini akan mempertanggungjawabkan? Kalau saya mati, apa yang saya pertanggungjawabkan di hadapan Allah? Bagaimana dengan amal keburukan saya kemarin? Bagaimana dengan ketidakikhlasan kemarin? Bagaimana dengan amanah-amanah yang belum saya kerjakan? Bagaimana dengan titipan-titipan yang saya gelapkan? Dan seterusnya. Orang masih bebas korupsi, orang masih bebas kolusi, nepotisme, berbuat tidak adil, zalim dan lain sebagainya. Kenapa? Di mana keimanan kita? Seakan-akan kita akan hidup selamanya. Seakan-akan kalau kita hari ini kita meninggal selesai sudah urusan. Tidak. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Allah mampu menciptakan manusia dari tidak ada kemudian ada dengan sebaik-baik bentuk. Bukankah Allah mampu untuk menciptakan kembali setelah mereka hancur lebur menjadi tulang belulang? Allah yang menciptakan begitu rapi, bukankah itu tanda mustahil Allah menciptakan untuk hal yang sia-sia? Manusia diciptakan begitu aja hanya untuk makan dan minum, tidak diperintahkan, tidak dilarang, tidak dibalas atas perbuatan mereka. Tidak. Maka hendaknya orang-orang beriman dan bertakwa selalu ingat hari mendapatkan balasan yang sempurna di hari kiamat. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan mereka akan diberikan secara sempurna di hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, siapa yang dijauhkan dari api neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia beruntung. Kita semua akan diberikan balasan secara sempurna di hari kiamat. Salat kita nanti di hari kiamat balasan secara sempurna. Sedekah kita di hari kiamat nanti. Kebaikan kita kepada tetangga, senyum kita, semuanya akan diberikan balasannya di hari kiamat secara sempurna. Di dunia sering kita tidak mendapatkan balasan yang setimpal. Baik itu kebaikan maupun keburukan. Kita berbuat baik dibalas dengan tidak baik sama orang. Bahkan di antara kita ini yang lebih mengerikan, berbuat buruk tidak ada yang balas. Berbuat maksiat belum nampak balasannya. Ini yang sangat menakutkan. Orang gak ada yang tahu kemaksiatan kita. Allah tahu tapi gak ngebalas kita di sini. Kita masih punya banyak nikmat, hartanya masih banyak, keluarga masih lengkap, padahal maksiat jalan terus. Ini ngeri ini. Ingat balasannya, entah kebaikan maupun keburukan kapan? Di hari kiamat. Maka ayat ini, ya, surat ini mengingatkan kita semua akan nikmat yang sangat agung. Nikmat fisik kita, batin kita, agar kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, untuk taat kepada Allah. Apalah artinya fisik ini, apalah artinya jasad ini jika tidak digunakan untuk ketaatan kepada Allah, hanya akan menjadi bahan bakar di api neraka, naudzubillah, menjadi sumber penyesalan. Sedangkan kehidupan cuma sebentar, kehidupan yang penuh dengan lika-liku, kadang senang, kadang sedih, kadang dapat nikmat, kadang dapat musibah, kadang kita nangis. Ya, ini tidak sepadan kalau kita tidak mendapatkan kehidupan baik di akhirat, surga yang kekal abadi. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk bisa mengamalkan dari ayat ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan.
Semoga bermanfaat. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditanyakan, maka dipersilakan. Nampaknya sudah sangat jelas ya. Semoga nggak bertanya karena jelas ya, bukan karena bingung nih menanya apa. Baik, jika tidak ada maka kita tutup ya. Semoga Allah menjaga kita semua dunia dan akhiratnya Bapak. Musibah corona ini betul musibah yang sangat besar, tapi ada musibah yang lebih besar, yaitu jika seorang tidak bisa nerima takdir. Ya, seseorang tidak bisa nerima takdir, tidak sabar, maka itu lebih besar musibahnya daripada musibah itu sendiri. Semoga Allah berikan kekuatan dan keteguhan kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.